Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Komputer Vision kelas A akan mempresentasikan soal dari tugas akhir yang diberikan. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 3020, lalu ada Muhammad Afif Ma'ruf dengan NIM 3049, lalu ada Faisal Bahari dengan NIM 3054, saya sendiri Fahrudin Amri dengan NIM 3055, dan ada Iqbal Saif Fadilah dengan NIM 3061. Pertama, fitur detektor and deskriptor. Soal nomor satu, jelaskan kegunaan atau tujuan dari algoritma histogram of oriented gradients. Di sini kami sudah menemukan beberapa kegunaan history of oriented gradients. Yang mana sebelum saya menjelaskan kegunaan-kegunaannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang history of oriented gradients. Jadi, histogram of oriented gradients atau yang biasa disebut dengan HOG adalah sebuah algoritma dalam bidang fisik komputer dan pengenalan pola yang digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek. Nah, jadi itu mungkin sedikit penjelasan singkat tentang apa itu HOG. Lalu untuk kegunaannya sendiri yang pertama ada deteksi objek. Nah, jadi HOG pada deteksi objek ini digunakan secara luas dalam mendeteksi objek, terutama untuk mendeteksi manusia dalam gambar dan video. Algoritma HOG ini sangat efektif untuk mengidentifikasi bentuk dan topik yang berhubungan dengan tubuh manusia. Lalu selanjutnya adalah pengenalan pola. Ya, HOG dalam pengenalan pola digunakan dalam berbagai aplikasi pengenalan pola untuk mengenali bentuk dan juga struktur tertentu dalam sebuah gambar. Misalnya pengenalan pola pada wajah, tulisan tangan, dan juga pengenalan pola pada kendaraan. Selanjutnya adalah pengolahan citra. Dalam pengolahan citra, HOG ini digunakan untuk menganalisis distribusi orientasi gradien di dalam sebuah gambar. Jadi HOG ini digunakan untuk membantu dalam memahami tekstur dan juga struktur objek pada sebuah citra. Selanjutnya, sistem pengawasan dan keamanan. Algoritma HOG sering digunakan dalam sistem CCTV dan pengawasan untuk mendeteksi keberadaan manusia atau aktivitas tertentu jika ada yang diawasi melalui sebuah kamera. Selanjutnya adalah aplikasi robotika. Nah, jadi dalam robotika ini, HOG digunakan untuk membantu robot dalam navigasi dan juga pengenalan objek di sekitarnya, membantu mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara lebih efektif. Next. Selanjutnya adalah step by step cara perhitungan algoritma histogram of oriented gradients. Jadi di sini untuk step by step cara perhitungan algoritmanya kami sudah buat dalam sebuah flowchart yang mana dimulai dari input gambar. Jadi user nanti menginputkan gambar, lalu selanjutnya setelah user menginputkan gambar, maka user langsung melakukan konversi ke grayscale. Setelah user melakukan konversi ke grayscale, maka nanti user selanjutnya adalah menghitung gradients, yang mana perhitungan ini menggunakan GX dan juga GY, lalu juga menggunakan filter yang bernama filter sober. Next, setelah menghitung gradiennya, user menghitung magnitudo dan juga orientasi gradien. Mungkin bisa di next slide dulu. Nah, jadi untuk menghitung magnitudo dan orientasi, nanti menggunakan rumus seperti yang tertera pada gambar di bawah ini, di dalam PPT ini. Yang mana magnitudo ini nanti akar G2X plus G2Y. Lalu untuk orientasinya sendiri, yaitu arctangent buka kurung GY per GX, tutup kurung. Dengan plain text magnitude and orientation sama dengan magnitude. Lalu magnitude sendiri itu nanti ada dengan rumus square root buka kurung G2X plus G2Y tutup kurung orientation rumusnya arctangent buka kurung GY per GX tutup kurung. Ke slide sebelumnya. Nah, setelah menghitung magnitudo dan orientasi gradien, user akan membagi gambarnya ke dalam sel 8 kali 8 pixel. Lalu setelah dibagi ke dalam sel 8 kali 8, selanjutnya user akan membuat histogram orientasi gradien untuk setiap sel. Next. Sorry, belum. Nah, setelah
histogram orientasi gradient dibuat untuk setiap selnya, maka sel tersebut digabungkan ke dalam blok 2 kali 2 sel dan dinormalisasi. Setelah itu menggabungkan histogram yang sudah dinormalisasikan sebelumnya menjadi sebuah vektor fitur, lalu vektor-fitur tersebut siap untuk mendeteksi atau pengenalan. Next. Nah, jadi ini adalah rumus untuk normalisasi histogram, yang mana histogram normalisasi H per akar sigma H2 plus nilai kosong. Next. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya di sini akan menjelaskan kode untuk histogram of oriented gradients. Yang tahap pertama yaitu satu preprocessing, yaitu mengubah gambar menjadi grayscale. Nah, di sini ada dua library yang dipakai oleh kami. Yang pertama yaitu NumPy, yang kedua yaitu CV2. Yang pertama itu menginputkan gambarnya dan disimpan ke variabel image. Nah, di sini menggunakan cv2.imread, lalu lalu memasukkan path gambarnya. Dan setelah itu eh, mengubah gambar menjadi grayscale menggunakan library cv2 juga, yaitu cv2.cvdcolor, dan memasukkan dua parameter. Yang pertama yaitu gambarnya dan yang kedua yaitu warnanya, dan disimpan ke variabel gray image. Nah, di sini juga apa? Sudah ada contohnya. Yang di sini itu yang sebelum di grayscale dan yang kanan yaitu yang sesudah di grayscale. Nah, terus lanjut ke step kedua yaitu menghitung gradien. Menghit, menghit- Menghitung gradien dalam arah horizontal dan vertikal menggunakan Jobel filter. Nah, di samping sini sudah ada function yaitu def compute gradient yang memasukkan satu parameter yaitu image itu sendiri. Nah, di sini ada memakai library cp2 tadi, .sobel, untuk menggunakan Sobel filternya. Nah, terus disimpan ke variabel gx, eh, ini untuk menyimpan eh, eh, menyimpan nilai gradien horizontalnya, dan yang di ini yang secara vertikalnya. Nah, terus lanjut ke step ketiga yaitu menentukan magnitud dan orientasi gradien dengan rumus sebagai berikut. Nah, yang G ini yaitu akar 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 kuadrat GE oh, akar kuadrat GE kuadrat ditambah GY kuadrat. Ini sudah ada di line ke 1234, yaitu ini menggunakan library NumPy tadi, yaitu np.sgrt terus GE kuadrat ditambah GY kuadrat. Nah, terus untuk rumus orientasinya itu ini arctan GY per GX. Ini ini np.arctan arctan 2 GY per GX. Terus lanjut ke step keempat yaitu membagi gambar menjadi sel. Nah, di sini ada 32 di- 32 dikali 32 piksel. Nah, ini ada cell size-nya, terus block size-nya. Nah, terus di sini ngambil tinggi dan juga lebar gambar yang sudah di grayscale tadi dan disimpan ke variabel height dan width. Nah, terus di sini juga menyimpan tinggi dan juga lebar dari selnya. Terus block height, block width ini untuk menyimpan tinggi dan lebar dari bloknya. Nah, terus untuk menghitung sel per bloknya, nah di sini dari yang tinggi yaitu height dibagi sel height min blok height di plus satu. Nah, nah ini sudah sudah ada contohnya juga, yaitu ini sel per blok H, yaitu misal ini satu gambar size-nya 100 piksel. Ini 100 dibagi 32, hasilnya 3,125 dan dibulatkan ke bawah menjadi 3. Terus di min 2 yaitu 1 dan di plus 1 menjadi 2. Nah, di sini yang merah ini untuk selnya. Jadi ini sel per blok H, yaitu sel per bloknya itu ada dua sel untuk hanya, dan yang W-nya juga sama, yaitu dua dua sel juga. Nah, terus lanjut ke step kelima yaitu menghitung histogram tiap selnya. Nah, di sini di for loop untuk sel per bloknya, terus
korup lagi untuk sel per blok W-nya dan juga membuat variabel blok histogram yaitu sebuah list kosong untuk menampung eh, menampung semua selnya selnya nanti. Nah, terus ini ada for Y in range block Y, for X in range block width untuk mengelompokkan ke dalam blok-blok tadi. Nah, ini ada sel magnitude yaitu meng-slicing dari magnitude indeks ke I dikali sel Higgs ditambah Y sampai dengan indeks ke I ditambah sel Higgs ditambah Y ditambah sel Higgs dan juga indeks ke J dikali sel width ditambah X sama dengan sampai indeks J dikali sel width ditambah X ditambah sel width lagi. Nah, ini sudah ada sudah sudah ada salah satu apa gambar di samping ini. Ini semisal eh, semisal saya menggunakan sel 8 kali 8. Nah, ini misal ini I-nya 0, terus yang dikali sel Higgs-nya 8 ditambah Y-nya masih 0 juga, jadi 0 sampai dengan I dikali sel Higgs ditambah Y juga masih 0 ditambah apa sel Higgs-nya 8. Jadi ini untuk yang Y-nya yaitu indeks ke 0 ini sampai 8 ini. Jadi Y-nya seperti ini. Terus ini D yang bawah ini yang horizontalnya yaitu dari indeks ke 0 sini sampai 8 sini. Jadi untuk magnitude indeks ke 0-nya itu segini. Nah, terus yang sel juga sama. Nah, terus masuk ke cara menghitung histogramnya. Nah, ini ada mengambil magnitudo dan orientasi gradien dari sebuah sel dalam gambar. Mengonversi orientasi ke derajat dan kemudian mengakumulasikan magnitudo ke dalam histogram berdasarkan rentang orientasi yang telah ditentukan oleh jumlah binnya. Nah, ini ada np.zero bins ini. Jadi bins itu eh, bisa dibilang kayak jumlah 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 tumpukannya lah ini bins. Nah, ini ada 9 tumpukan. Nah, ini disimpan ke variabel histogram. Nah, terus ini ada orientation yang eh, sebelumnya diubah ke derajat. Terus ini bin width 180 dibagi bins tadi 9. Terus ya, ada vari in range bins, jadi eh, ada 9 temukan tadi. Untuk histogram indeks ke I-nya diambil dari eh, ini magnitude indeks ke orientation lebih dari I dikali bin width dan juga orientation kurang dari I ditambah 1 dikali bin width. Seperti itu. Lanjut ke cara normalisasi dengan rumus bagi berikut yang sudah dijelaskan oleh Mas Amri tadi, yaitu histogram dibagi akar kuadrat sigma histogram kuadrat ditambah nilai kosong. Nah, ini eh, menggunakan library NumPy yaitu np.score kurung np.sum histogramnya histogram kuadrat ditambah epsilon kuadrat. Terus dibagi histogram dibagi normnya tadi. Oke, dan lanjut nomor 4. Oke, jadi saya akan mendemokan untuk uh, code-nya. Nah, ini saya sudah ada sebuah gambar yaitu ikan seperti ini. Ini menggunakan kode yang sudah saya jelaskan tadi. Saat sudah di run, nanti yang muncul hanya ini, array-array gitu. Yang 00 ini foto yang hitam-hitamnya ini. Nah, di sini ada sebanyak 5040 shape. Dan ini kita bandingkan dengan yang eh, eh, HUG juga, tapi menggunakan library Sky Image.
Nah, dengan gambar yang sama, shape-nya sama yaitu 5040 shape dan hasilnya seperti ini saat sudah menggunakan sebuah library tadi. Oke, next bakal dijelasin oleh Mas Randy. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait image piramid. Mungkin next, Mas. Oke, yang pertama, apa sih kegunaan dari image piramid? Nah, secara singkat, image piramid ini digunakan sebagai alat untuk menganalisa sebuah objek gambar. Jadi, secara umum, image piramid ini memang biasa digunakan untuk mengatasi sebuah permasalahan seperti untuk deteksi objek. Nah, dalam deteksi objek ini kita sering perlu kan mengubah ukuran gambar untuk analisa lebih lanjut. Nah, biasanya di dalam image pyramid itu untuk mengubah gambar, ukuran gambar itu biasanya kita menggunakan metode downsampling. Itu ada di dalam image pyramid. Nah, jadi image pyramid ini memungkinkan kita untuk mengurangi atau memperbesar gambar dengan cara yang lebih efisien. Nah, terus ada lagi untuk pengurangan komputasi. Maksudnya gimana? Jadi dengan menggunakan piramida citra ini, kita dapat mengurangi jumlah piksel yang harus dianalisis. Jadi ini juga dapat membantu menghemat waktu komputasi atau mempercepat proses deteksinya. Terus untuk pengenalan skala. Nah, pengenalan skala ini image piramid dapat membantu dalam mengenali objek pada berbagai skala. Nah, misalnya kita ingin mendeteksi wajah. Jadi, ketika kita mendeteksi wajah pada gambar dengan resolusi rendah maupun tinggi pun itu tetap dia akan mengenali objek tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada pengolahan citra hierarkis. Jadi dengan menggunakan piramida citra ini itu kita dapat memperoleh representasi hierarkis dari sebuah gambar atau citra tersebut. Jadi ini membantu dalam analisis lebih lanjut seperti segmentasi, pencocokan fitur maupun rekonstruksi dari sebuah gambar. Oke, mungkin next. Oke, jadi yang kedua kita beralih ke detection corner atau deteksi sudut. Jadi kegunaan dari detection sudut ini apa sih? Dari sudut mungkin dari definisinya merupakan sebuah metode dasar yang bisa digunakan untuk menentukan titik sudut dari sebuah citra dua dimensi parameter X, Y, atau gambar untuk mendapatkan suatu korelasi dari beberapa citra yang memiliki objek yang sama. Dan biasanya titik-titik dalam gambar tersebut memiliki perubahan tajam dalam intensitas atau warna. Nah, jadi kalau dari kegunaan detection corner ini atau deteksi sudut memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama mungkin misalnya untuk pengenalan atau pelacakan sebuah objek, di mana nantinya algoritma deteksi ini akan melacak sebuah objek dalam urutan gambar ataupun video untuk mengenali objek tersebut itu objek apa sih. Jadi di situ algoritma detection itu digunakan. Lalu ada juga untuk rekonstruksi tiga dimensi. Nah, rekonstruksi tiga dimensi ini jadi algoritma konsep deteksinya itu nantinya sistem dapat menentukan struktur tiga dimensi dari pemandangan atau objeknya. Nah, terus ada lagi untuk registrasi gambar. Nah, misalnya nih, untuk menggabungkan atau membandingkan dari kedua gambar yang diambil dari sudut pandang berbeda atau waktu yang berbeda. Di situ nantinya deteksi sudut bisa digunakan untuk menentukan membandingkan kedua gambar. Nah, lalu ada juga untuk pengenalan fitur, di mana deteksi sudut ini itu digunakan untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting dalam sebuah gambar atau citra. Nah, lalu juga bisa digunakan untuk pemetaan dan navigasi. Nah, maksudnya gimana? Jadi deteksi sudutnya atau algoritma deteksi sudut ini digunakan untuk peta visual dan navigasi. Misalnya dalam robotika. Nah, robot itu dapat menggunakan sebuah informasi sudut untuk mengenali lingkungan sekitarnya dan menentukan jalur yang harus diambil. Nah, di situ digunakan apa ya namanya algoritma deteksi corner ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kegunaan detection corner dalam computer vision. Oke, mungkin next Mas. Oke, berikutnya mungkin akan dijelasin oleh teman saya, Mas Afif. Silakan. Baik, terima kasih.
Jadi yang untuk soal ketiga yaitu jelaskan langkah-langkah dalam membentuk Gaussian image pyramid. Jadi untuk image pyramid ini ada dua jenis untuk yang kita ketahui di soal ini. Jadi yang pertama yaitu Gaussian image pyramid. Yang pertama Gaussian blur. Jadi Gaussian itu adalah sebuah filter yang digunakan untuk mengurangi detail dan noise dari gambar. Jadi kita mengeblurkan sebuah gambar yang kita inputkan. Lalu yang kedua yaitu downsampling. Digunakan untuk mengurangi resolusi gambar atau biasa kita sebut resize gambar atau mengurangi pixelnya gitu. Jadi metode yang digunakan adalah dengan menghapus setiap pixel kedua baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, jadi maksudnya dihapus. Jadi misalnya pada contoh gambar yang di kiri itu pada level 0 gambar memiliki ukuran 100 pixel kali 100 pixel. Nah, lalu pada level 1 dia akan berkurang. Nah, karena apa? Karena secara horizontal dan secara vertikal itu pixelnya dikurangi setiap pixel yang genap. Nah, jadi nanti bakal menjadi 50 kali 50 seperti itu. Nah, terus hasilnya adalah gambar dengan resolusi setengah dari gambar sebelumnya dan memiliki ukuran seperempat dari gambar sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu pengulangan proses. Pengulangan proses dilakukan secara terus-menerus sampai dengan level piramid yang sudah ditentukan. Nah, jadi dari ketiga langkah-langkah ini yaitu yang digunakan untuk membuat sebuah Gaussian image pyramid. Bisa dilanjut. Berikut adalah contoh untuk Gaussian blur-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang di gambar yang paling kiri yaitu gambar originalnya. Jadi gambarnya masih terlihat detail. Nah, lalu untuk di yang kedua itu dilakukan sebuah filter Gaussian blur. Dia sudah sedikit ngeblur dan seterusnya sampai gambar keempat jadi semakin samar dan blur untuk gambarnya jika dibandingkan dengan original image-nya. Bisa dilanjut. Nah, ini untuk contoh downsampling. Jadi untuk gambar aslinya masih masih terlihat jelas ya. Jadi untuk yang downsampling karena tadi kita hapus pixelnya, nah otomatis gambar itu akan mengecil untuk resolusinya. Jadi kalaupun kita meskipun kita zoom dengan ukuran yang sama seperti gambar asli, maka dia seperti agak ngeblur gitu. Jadi kurang detail. Bisa dilanjut. Yang soal keempat yaitu implementasikan dan jelaskan pada setiap barisnya mengenai Gaussian piramid pada sebuah citra. Jadi untuk yang Gaussian piramid ini saya menggunakan kita menggunakan sebuah library. Yang pertama ada satu yaitu CV2. Jadi pada baris satu dan 2 itu digunakan untuk mengimport library CV2. Lalu pada baris kelima yaitu untuk memuat gambar yaitu menggunakan fungsi image read. Lalu untuk parameternya yaitu path dari gambar yang akan kita lakukan Gaussian pyramid. Nah, lalu untuk yang baris ke-8 yaitu mendefinisikan maksimal level pada piramid. Jadi pada level 8 terdapat variabel 6 levels. Sini ada 6, ada angka 6. Jadi nanti piramid itu bakal dimulai dari 0 sampai level ke-5. Jadi totalnya ada 6. Terus lalu untuk yang baris ke-11 yaitu digunakan untuk menampung hasil pada masing-masing level. Jadi pada variabel Gaussian pyramid ini merupakan sebuah list dengan isi awalnya yaitu gambar aslinya. Jadi gambar aslinya ini akan menjadi level nolnya nanti. Nah, nanti bakal ditambah lagi dengan level-level berikutnya. Nah, lalu untuk yang baris ke-13, baris ke-15 yaitu menerapkan eh, blur gambar atau Gaussian blur menggunakan fungsi Gaussian blur. Untuk yang pertama yaitu kita mengambil gambarnya di dari variabel Gaussian pyramid. Jadi misal dari for i in range 1 sampai 6 level, jadi indeks 1 dikurangi 1, maka dia akan mengambil gambar aslinya. Nah, nanti untuk perulangan kedua, karena i-nya sudah mencapai 2, nah nanti 2 dikurangi 1, maka dia akan mengambil gambar di level satunya. Begitu seterusnya sampai mencapai maksimum level. Lalu di parameter kedua yaitu
3 koma 3 itu merupakan ukuran kernel untuk Gaussian blurnya. Kita menggunakan 3,3. Yang terakhir yaitu untuk ukuran sigma X-nya diisi dengan 0. Lalu untuk yang baris ke-17, setelah kita menerapkan Gaussian blur pada gambarnya, kita menerapkan downsample pada hasil Gaussian blur dengan fungsi PYR down, lalu yang kita downsample yaitu hasil dari gambar Gaussian blurnya. Jadi kita masukkan variabel blurnya. Lalu yang terakhir yaitu kita menambahkan hasil dari level tersebut, setiap levelnya itu ke Gaussian piramid. Nah, setelah itu pada baris ke 22 yaitu melakukan perulangan ya untuk kita mengambil satu persatu level dari hasil Gaussian piramid. Nah, nanti di baris ke 22 sampai 25 yaitu mencetak hasil pada setiap levelnya. Ini yang baris 2 3 ini untuk mengeprint mengeprint setiap levelnya. Nanti terus untuk kita menampilkan gambarnya kita menggunakan CV2 EM show. Nah, nanti kita panggil variabel dari perulangan level, terus menggunakan wait key ini untuk agar memberi delay pada setiap levelnya untuk ditampilkan gambarnya. Bisa dilanjut. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 5, yaitu jelaskan langkah-langkah dalam membentuk Laplacian piramid. Nah, mungkin awal-awal apa itu Laplacian piramid? Jadi, Laplacian piramid adalah teknik representasi gambar dalam pemrosesan citra yang menggunakan serangkaian gambar beresolusi berbeda untuk menangkap informasi pada berbagai skala. Metode ini sering digunakan untuk mengurangi kebisingan, eh, kompresi gambar, deteksi tepi, dan pemrosesan citra lainnya. Nah, mungkin untuk konsep dasarnya, untuk mendapatkan Laplacian piramid, kita membutuhkan dari Gaussian piramid terlebih dahulu. Jadi, untuk Gaussian piramid, itu akan membentuk Laplacian saat Gaussian piramid itu dibuat apa ya, seperti diblurkan terlebih dahulu gambarnya menggunakan filter Gaussian dan kemudian melakukan subsampling atau pengurangan resolusi secara bertahap. Nah, setiap level dalam Gaussian piramid adalah versi gambar yang semakin halus dan beresolusi lebih rendah. Nah, untuk Laplacian piramid sendiri, yaitu dibentuk dari perbedaan antar level-level berturut-turut dalam Gaussian piramid. Setiap level dalam Laplacian piramid adalah hasil pengurangan gambar Gaussian pada satu level dengan gambar Gaussian yang di-unsample atau diperbesar kembali dari level berikutnya. Nah, hasil akan menghasilkan serangkaian gambar yang menyoroti detail frekuensi yang lebih tinggi, tepi, dan teksturnya pada berbagai skalanya. Nah, untuk langkah-langkahnya, eh, ada 5 langkah yang sudah kami tuliskan di sini. Yang pertama itu adalah input citra F0 atau gambar aslinya terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan pengaburan citra yang asli menggunakan filter low pass atau Gaussian blur. Nah, sehingga setelah itu akan menghasilkan sebuah citra baru atau gambar baru yang lebih blur. Nah, citra baru tersebut akan dinamakan L0 atau L untuk pertamanya. Nah, kemudian di downsampling untuk menghasilkan subsampling citra F1 baru. Nah, akan menghasilkan gambar baru yang berukurannya lebih kecil. Citra L0 akan dikurangi dengan citra F0 untuk menghasilkan citra Laplacian yang bernama H0. Nah, prosesnya akan diulang-ulang sampai level yang diinginkan. Mungkin untuk gambarnya bisa di next slide. Nah, ini adalah contoh dari proses dari Laplacian. Nah, di situ ada F0, yaitu gambar aslinya, kemudian diblurkan itu menggunakan Gaussian blur yang mendapatkan hasil L0. Nah, L0 dikurangi F0 akan menghasilkan H0 seperti yang di bawahnya, yang hitam tuh. Nah, untuk subsample dan seterusnya itu kita melakukan pelevelan, yaitu diperkecil seperti tadi. Oke, mungkin next. Nah,
Nomor 6, implementasikan dan jelaskan pada setiap barisnya mengenai Laplacian piramid pada sebuah citra. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah codingan yang dimana untuk eh, mempraktekkan Laplacian piramid. Nah, untuk pertama ada dalam baris 1 sampai 3 yaitu kita melakukan import library. Di sana kami menggunakan Computer Vision 2, lalu NumPy dan juga Matplotlib atau PLT. Kemudian pada baris kelima merupakan function dengan dua parameter. Di sana itu ada Gaussian piramid dengan parameternya yaitu image dan levelnya. Nah, pada baris 7 itu untuk menampung hasil citra masing-masing levelnya. Jadi untuk menampung image kita menggunakan variabel GPYR, itu Gaussian piramidnya. Kemudian baris 11 memuat function untuk downsampling citra. Baris 8 itu. Oh, maaf, salah tulis. Nah, itu jadi enrich levelnya berapa, kemudian image-nya, kemudian ada cv2.pyr down image itu di downsampling di sana. Kemudian di append gambarnya ditambahkan. Nah, pada baris 10, oh ya itu sudah menambahkan citra. Kemudian baris 11 adalah mengembalikan nilainya. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu ada function baru di mana di sini ada Laplacian piramid. Nah, ini kita gunakan untuk melakukan Laplacian. Tuh. Jadi saja pada baris ke-15 yaitu kita buat list untuk menampung Laplaciannya. Nah, kemudian pada baris ke-18 yaitu untuk meng-upsampling citra pada array Gaussian bertingkat, memastikan bahwa gambar yang di-upsample memiliki dimensi yang tepat. Nah, selanjutnya ada baris 20 yaitu mengurangi gambar yang telah di-upsample dari gambar asli pada tingkatnya. Seperti itu, kita menggunakan CV2 subtract gitu ya, seperti itu. Lanjut pada baris 21, kita menambahkan Laplacian ke daftar list Laplaciannya. Jadi kita masukkan pada baris 22, menambahkan level terendah atau terakhir dari Gaussian ke Laplaciannya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga terdapat function baru, di mana function ini bertujuan untuk menampilkan hasilnya. Jadi pada baris ke-25 yaitu mendefinisikan sebuah fungsi untuk mencetak piramid dengan parameter Laplacian piramid. Nah, kemudian pada baris 27 yaitu membuat sebuah subplot dengan satu baris dan sejumlah kolom yang sama dengan panjang LY, LPYR dot fixed size. Nah, itu kita gunakan 12,4. Nah, itu menetapkan ukuran gambar yang akan ditampilkan. Jadi 12 kali 4 inci. Nah, fix adalah objek gambar utama dan AXS adalah array dari subplot sumbu, di mana gambar akan ditempatkan. Kemudian pada baris 29, yaitu menampilkan gambar pada indeks I dalam LPYR. Pada subplot AXS, I dot CV2 dot CVT color digunakan untuk mengubah warna gambar dari BGR ke RGB dot NP dot ABS, memastikan bahwa tidak ada nilai negatif dalam gambar yang mungkin ada di piramida Laplacian atau Laplacian piramid. Oke, next. Nah, ini ada beberapa lagi. Kita langsung ke line 35, yaitu line 35 itu digunakan untuk mengupload gambar yang diinginkan. Jadi bisa image, terus kita menggunakan Computer Vision 2.imrite, lalu nama filenya.
Kemudian ada dalam line 37 digunakan untuk menentukan levelnya. Kita tinggal tulis saja level yang kita inginkan. Kemudian pada line 39 digunakan untuk mendeklarasikan citra berdasarkan level Gaussian piramidnya. Jadi kita print. Kemudian pada line 41 digunakan untuk mendeklarasikan citra berdasarkan level Laplacian piramidnya. Dan terakhir pada line 44 digunakan untuk menampilkan hasil gambarnya. Begitu pula dengan line 45. Nah, ini adalah hasil dari run coding yang sudah kami buat. Jadi ada 4 level di sini, di mana ini merupakan H1 yaitu level 0, H0 yang melakukan level 0, kemudian kita ulangi lagi sebanyak level yang kita inginkan dan menjadikan seperti ini hasilnya. Nah, jadi intinya Laplacian adalah sebuah residu dari eh, apa tadi yang gitu. Nah, dari yang sebelumnya itu dari L0 seperti itu. Oke, mungkin sudah ya. Next, mungkin habis ya. Oke, sudah habis, Mas. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.